Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, para tamu undangan Allah yang Allah muliakan, hari Jumat saat ini adalah Jumat yang terakhir kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini kita berada di tanggal 29 Ramadan, bertepatan dengan 22 Mei 2020. Kersaning Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati 28 hari yang lalu berada di Ramadan. Sekarang maju ke hari 29. Seandainya hari ini adalah hari terakhir, besok Idul Fitri, semoga kita semuanya berada dalam satu di antara jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farahatani, farahatun indal iftar wa farahatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang saum itu disediakan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat ia setiap awal waktu maghrib menikmati jamuan Allah Rabbul Alamin berupa iftar ataupun buka saum. Arti yang kedua, ketika ia menyelesaikan ibadah saumnya 1 bulan penuh lamanya, terkecuali mereka yang udzur saum. Mereka hakikatnya menyelesaikan ibadah saum. Itu kegembiraan yang tiada tara bagi orang-orang yang saum. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan intim dengan pasangan. Begitu tiba awal waktu maghrib, betapa bahagianya, tanpa kecuali, baik itu orang tua, anak muda, tidak terkecuali anak-anak, atau apalagi anak-anak. Kemudian kegembiraan yang kedua, kata Rasul, wa farahatun inda liqa'i rabbih, bahwa orang yang saum itu akan menikmati kenikmatan betapa bahagia dan betapa gembiranya, riang gembira, sukacita ketika bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Artinya ketika ia bisa menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia benar-benar berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin dengan membawa predikat ibadah saum. Kembali saya ingatkan bahwa saum itu hanya Allah yang Maha melihat. Hanya Allah yang Maha melihat. Tiada seorang pun yang bisa memastikan orang itu saum atau tidak. Jangankan saum batin, saum zahirnya pun tidak banyak yang tahu. Karenanya kata hadis qudsi, as-saumu li, saum kalian, saum kita itu hanya untuk Allah dan harus hanya untuk Allah. Oleh karena itu yang akan membalasnya pun hanya Allah Rabbul Alamin. Sangat beda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah wudu, ibadah tayamum, ada kegiatan aksi fisiknya, tampak basah atau ada gerakan demi gerakan tertentu. Ketika orang menutup aurat, ada wujudnya. Ketika orang menunaikan ibadah salat, ada gerakannya, ada bacaannya, ada interaksinya dalam salat itu. Termasuk dalam zakat. Zakat itu ada ijab qabul. Ada ijab qabul dalam zakat itu. Ada orang berarti yang menyaksikan. Ada transaksi. Kalau ditransfer ada bukti transaksinya. Ibarat haji dan umroh apalagi. Satu orang beribadah haji dan umroh yang tahu minimal satu kampung. Tidak terkecuali ibadah nikah. Ibadah nikah itu paling tidak yang tahu orang yang kiri kanan rumah, tetangga, handai tolan, dan sejenisnya. Bahkan orang tertentu peristiwa pernikahannya di on air-kan ke seluruh dunia. Betapa kegiatan itu on air.
Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, ada lisan yang terucap, ada yang mendengar. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan tulisan, ada teksnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan audio, ada suaranya, apalagi dengan video. Ada audio visualnya. Kemudian dengan gambar, ada terpampang dengan baliho dan lain sebagainya. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kalau sudah masuk acara demonstrasi, aksi unjuk rasa, jelas itu kelihatan kegiatan fisikalnya. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tilawah Al-Qur'an, ada kegiatan gerakan lisannya, ada suara yang terdengar dan ada yang diperdengarkan. Ada juga yang dibaca, ada yang dihafal. Tambah lagi dengan kegiatan demi kegiatan yang lainnya. Sedangkan ibadat saum tiada yang tahu. Orang yang kelihatan jag-jago ringkas dengan orang yang kelihatan seperti loyo, tidak bisa dipastikan bahwa orang yang loyo itu saum atau orang yang jag-jago ringkas itu tidak saum. Dari sisi fisiknya saja. Pernah ada satu dialog antara seorang guru besar dengan mahasiswanya itu. Tapi apakah itu hanya sekedar gambaran ibarat saja atau memang benar-benar terjadi dialog antara seorang guru besar dengan mahasiswanya? Katanya begini, kata guru besar, wahai mahasiswa, apakah kamu sekarang di siang hari saum? Ya tentu saum saya. Lapar enggak? Enggak lapar, kata guru besarnya. Saya curiga, Anda kayaknya bermasalah ini dengan saum Anda, dengan puasa Anda. Mengapa? Kok di siang bolong orang yang merasa saum dan ngaku saum kok tidak lapar dan tidak dahaga? Saya curiga. Artinya, secara fisik orang yang saum itu pasti lapar dan pasti dahaga. Orang lain makan di siang hari, apakah kita mau makan? Tentu mau. Orang lain minum di siang hari, kita lihat apakah kita mau? Tentu mau, karena itu fitrah, nalurinya seperti itu. Nah, inilah satu di antara gambaran bahwa orang yang saum itu tidak bisa dipastikan oleh manusia, apalagi batinnya. Target saum kita untuk siapa, karena siapa dan lain sebagainya. Kalau kita dulu saum waktu kecil, kenapa sampai tamat di waktu kecil itu saum sampai akhir Ramadan? Di antaranya karena diiming-imingi oleh orang tua. Ayo, kalau kamu saumnya tamat, nanti bapak belikan baju. Dan seterusnya. Banyak anak kecil itu yang termotivasi. Nah, ketika sudah dewasa kita temukan ada yang hilang motivasinya. Contoh, ketika kita masuk ke satu counter tertentu, tiba-tiba ada orang yang menyembunyikan tangannya. Begitu sudah agak lama kita di tempat itu, ternyata tangannya dikeluarkan dalam keadaan menghisap rokok. Nah, itu mungkin sudah hilang motivasinya, padahal mereka pernah jadi anak. Dugaan sementara saya, jangan-jangan yang sudah dewasa membatalkan saum dengan sengaja itu waktu kecilnya dapat motivasi dari orang tua. Ayo, kalau kamu saum, nanti dikasih uang jajan tambahan, dikasih pakaian yang baru dan lain sebagainya, atau dikasih tambahan-tambahan hadiah dalam bentuk yang lain. Tapi begitu sudah dewasa, kok sepertinya hilang motivasi. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya betapa orang tua, guru, pendidik, lingkungan, bacaan, tontonan, pergaulan, pertemanan itu akan menentukan baik tidaknya potensi dasar yang telah Allah hunjamkan pada setiap kita semuanya. Karena Rasul mengatakan setiap manusia itu terlahir dan dilahirkan dalam keadaan fitri, dalam keadaan fitrah beragama, fitrah bertauhid. Begitu sudah masuk ke lingkungan, ada mungkin wa na'udzubillah min dzalik, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, di lingkungan bermain dan lain sebagainya, sampai di lingkungan politik, birokrasi dan lain sebagainya. Itu akan memengaruhi. Kata Rasul, potensi dasar itu akan berubah jadi potensi yang tidak fitri, menjadi potensi yang berkembang menjurus ke Yahudi, ke Nasrani, bahkan ke Majusi. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama kali orang tuanya, kedua orang tuanya. Makanya saya harus menyampaikan dalam bentuk tahaddus bin nikmah, ada satu temuan. Ada seorang anak umur 5 tahun sudah bisa mengimami orang tuanya di rumahnya. Sejak umur 5 tahun. Mengapa? Karena pertama kali ketika ia dilahirkan, bahkan jauh-jauh sebelum dilahirkan itu, yang diperdengarkan adalah Al-Quranul Karim di rumahnya sampai khatam, sampai minal jinnati wan nas. Apakah anaknya terjaga atau sedang tidur? Nah, ini betapa pentingnya memperdengarkan Al-Quran sejak dini usia. Bagi kita sejak sekarang saja.
Jangan menunggu nanti, juga jangan berperasa, aduh saya mah merasa anu. Tidak. Kalau berdasarkan pengalaman dan penemuan ternyata betul terbukti. Anak sedang tidur diperdengarkan Al-Quran, anak sedang terjaga diperdengarkan Al-Quran. Terserah anak itu sudah bisa berinteraksi secara verbal atau tidak, tapi Al-Quran yang dimasukkan. Makanya Rasul mengatakan, mungkin juga ada yang mengoreksi itu keterangan siapa, tapi yang populer itu adalah keterangan dari Rasulullah SAW. Pertama kali yang harus menjadi konsumsi anak, bahkan kita, yang pertama konsumsi tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beserta penjabaran sederhana, mendalam, dan seterusnya. Yang kedua, hunjamkan pesan demi pesan, karakter demi karakter yang menuju pada perilaku ittiba kepada Rasul. Contoh, saya suka khutbah nikah itu dengan hal-hal yang normatif, sederhana, tapi di antaranya ketika seorang ibu menyusui anak, duduklah ibu itu. Jangan membiasakan menyusui anak dalam keadaan berdiri, apalagi jalan-jalan. Ketika sedang menyuapi anak, gendong itu anak. Jangan dibiarkan satu suap anak itu lari, satu suap anak itu lari, satu suap lari lagi, dan lain. Jangan dibiarkan begitu. Itu hal-hal yang sangat sederhana. Makan dan minum biasakan sambil duduk, gunakan tangan kanan, jangan lupa bismillah di akhir alhamdulillah. Lebih dari itu, konsumsinya harus mau tidak mau, harus halal dan thayyib, diusahakan. Lalu yang ketiga, hunjamkan kecintaan kita dan anak-anak kita, termasuk keluarga, bahkan orang lain, dengan berbagai macam cara agar mengenal Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan di hari yang ke-29 ini semakin yakin bagi kita semuanya bahwa Ramadan harus mampu membakar semangat kita, membakar energi positif kita semuanya, sehingga hasil pembakaran ini bisa kita melihat besi yang tadinya sebongkah besi yang sangat-sangat keras menjadi besi yang bisa diatur, diolah, dan dibagi, juga disetting sesuai dengan kehendak kita. Lebih dari itu, kita semuanya disetting dengan kehendak Allah dan Rasulnya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, juga mudah-mudahan menginspirasi. Sekali lagi, jika hari ini hari yang terakhir, kita besok beridul fitri. Jika masih ada satu hari lagi besok, berdasarkan sidang isbat nanti malam, sidang isbat online mungkin disempurnakan jadi 30 hari. Tapi pada akhirnya, sesuai dengan pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kita menjelang atau pada timing hari Idul Fitri, maka berdoalah kepada Allah Rabbul Alamin dengan doa dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya, termasuk amal ibadah keluarga besar kita, juga kaum muslimin dimanapun berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Ala Allahi tawakkalna wa ila Allahil masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman. Allahumma inna nas'alukal afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun sareng hapunten kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.